subscribe belum? Kalau belum subscribe ya subscribe lah. Kalau enggak, gua hapus nih akun aku. Yang ini berasal Sandi Kubalahat. Sandi Kubalahat, dia pacak berhenti di dusun ini mata ayam putih. Mata ayam putih kuning. Direkam tuh. Ayam putih kuning itu apabila dia berkokok maka jadilah dusun. Nah, jadilah cikal bakal dusun Jarakan. Dusun Jarakan ini aslinya Sandi Kubah dulu. Ditukar nama, Kubah balik ke Lahat, Jarakan ditetapkan di Empat Lawang. Jadi kondisi sejarah ini Jeme Gumai Jeme Besma. Gumai Besma namanya. Jangan salah artikan. Nah, ini Puyang rambut panjang meninggal di sini. Ini makamnya, ini sejarah. Di sini kawasan megalitik awal dia duduk di bawah Bukit Gadung Empat Lawang. Nah, disinilah bahasa Besema itu, Besema ada gumainya, Besema Gumai pengertiannya. Nah, ini kami akan melanjutkan ke kawasan megalitik yang ada banyak sejarah yang harus diungkap. Inilah asal usul Jeme Empat Lawang, asal usul Jeme Sandi Gumai, balik ke Kubah, balik ke Empat Lawang, masuklah ke Bruyut aku, Sandi Jarakan, nineng aku balik ke Nibung, balik ke Lintang Karang Tanding, ada balik ke Talang Benteng, Pecahana, sampai aku ngelipat lagi ke Pagar Alam. Jadi kami Besema Gumai ceritanya. Bukan berarti nak berjak ke Gumai, bukan berarti nak berjak ke Besema, Besema Gumai. Nah, itulah kira-kira kami nak melaju lagi ke kawasan Megalitikum. Tuh, terima kasih. Sampai Tiga. Ukuran batu ini berapa dalam itu? 20 meter. Persegi. Persegi. Kalau persegi lebih ya. Ini bukan. Dulu ceritanya ke sana. Ukiran apa bukit Ukirannya di mana udah? Sebelah itu. Tengah-tengah, jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku peneliti sejarah Megalitikum. Bukan berarti kami mengaji Megalitikum, kami ingin mengaji sisi-sisi sejarah asal usul adanya desa Jarakan. Desa Jarakan ini, asli desa Jarakan berasal dari dulunya dari desa Kubalahat. Dan jadi desa Jarakan itu adalah
kedatangan orang dari desa Kubah, Lahat. Sejarahnya moyang berambut panjang, Panjang. si rambut panjang, membawa seekor ayam dengan rombongannya. Setelah dia berjanji dengan keluarganya di Kubah, apabila ayam itu berkokok, ayam piring kuning, maka disitulah desa. Maka terbentuklah desa. Di desa ini, di Empalawang, Desa Jarakan, dengan jejak-jejak peninggalan sejarahnya adalah ukiran. Ukiran semacam bentuk-bentuk kepala manusia berambut panjang. Ada posisi 1, 2, 3, 4, 5. Dan ada satu di bawah sini. Yang di bawah ini, kalau saya mengatakannya ini adalah ulu balang. Lainnya adalah ratu. Tapi maksud dari ratu di sini adalah sekelompok kampung kecil, kawasan Gumai. Kawasan Gumai yang boleh kita kan kawasan Gumai adalah orang Besma. Gumai Besma, jangan salah diartikan Gumai Besma. Cikal bakal sejarah adanya orang Jarakan itu orang Gumai Besma ada di sini. Dan ada peninggalan 3 batu besar alami, memang batunya alami tapi diukir di zaman itu. Ditemukan sekitar ini dulunya Padang, nama daerah ini Padang, semuanya kayu, tumbuhi kayu, tidak kelihatan lama-lama. Di zaman Puyang ini ditemukan jejak-jejak megalitikum. Menurut aturan adat dulu, pasti ada tanda-tanda lubang pemujahan. Ini lubang pemujahan. Mereka punya keyakinan itu semacam seperti agama Hindu. Nah, lubang-lubang ini terbiasanya diisi air 7 sumur, bahkan 7 sumur dengan ritual-ritual bunga adat mereka dulu. Nah, di bentangan kawasan ini dibentangi oleh bukit apa itu? Gadung. Bukit Gadung, Bukit Gelap hitam, Bukit Hitam dan Bukit Barisan. Di sisi sini kelihatan berapi yang lebih jelas. Gunung Berapi, Bukit Gadung, Gunung Berapi dan Gunung Dempo. Sejarah batu-batu ini, megalitik ini, ada sangkutannya ke peninggalan Sriwijaya. Batu-batu ini biasanya ada aturan, anak-anak kecil, ada kelompoknya, orang tua, dan ada orang nih. Ini semuanya sistem mereka menganut ajaran mereka dahulu sebelum Islam menyebar di Sumatera Selatan. Dan ditumpukan sini ini lebih jelas 2 lubang batu. Lubang batu di sini. Lubang batu ini jelas antara mereka dulunya. Siapa yang bisa mengeringkan air dengan pandangan matanya antara sepasang wanita dan laki-laki, maka dia akan berjodoh. Itu riwayat dahulunya kan lah. Dan sini adalah saksi adat mereka di zaman itu. Dan karena masyarakat tidak paham tentang keberadaan sejarah di sini, terletak di Kabupaten Empalawang, masih banyak jejak-jejak sejarah yang boleh dikatakan megalitikum. Masih banyak. Tapi yang saya cari, asal-usul adanya megalitik, adanya penduduk sini berasal dari mana. Tadi saya ulangi, asal-usul orang sini, penghuni sini, berasal dari Kubah Lahat. Saat ini di Kabupaten Empalawang. Nah, inilah asal-usul megalitikum yang ada di Empalawang berasal adalah orang dari Kubah.
asli. Kira-kira itulah, karena masih banyak penelitian yang belum selesai. Ini selanjutnya dah. Nah, itu masih gelantar sama, lubang-lubang ini penelitiannya hampir sama. Dan di sekitar sini masih ada jejak-jejak. Jejak-jejak sejarah lama. Jadi, kita mengatakannya Gumai Besma atau Besma Gumai. Walau dia penduduk, maka ada mitos katanya Jarakan ini penduduknya dulu kala sering main racun. Menurut teori saya, itu kebohongan. Itu tidak ada. Kebohongan, entah apa rencana mereka dulu untuk menutupi semua sejarah ini yang ada. Makanya, saya akan terus menggali sejarah ini sampai ke titik ke benang merahnya di seluruh Subangsel. Termasuk cabangnya ini Kelahat, Pagar Alam, dan sekitarnya Muaraenim, Prabu Mule, mana kemungkinan. Ada nggak sangkutannya? Berarti di sini posisinya Besma Gumai. Asli. Dan itulah kira-kira. Terima kasih sebelumnya. Kapan perlu berkunjunglah ke negeri ini. Jangan penasaran. Datangi siapa? Sukandi. Penjelajah, putra penjelajah Empat Lawang, hutan Empat Lawang. SKD, siap.